Pagebluk corona mengubah dunia. Sektor pendidikan pun terdampak. Demi menekan akibat buruk pandemi terhadap anak-anak Indonesia, anggaran pendidikan dinaikkan. Tahun 2020 negara menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 508,1 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Tahun 2021 anggaran pendidikan meningkat 8,2% menjadi 550 triliun rupiah. Kita punya fokus yang kuat terhadap anggaran pendidikan ini selama masa pandemi. Bos kita direlaksasi penggunaan. Indeksnya dibuat majemuk. Bertriliun-triliun uang kita belanjakan untuk memfasilitasi peralatan TIK bagi anak-anak agar bisa semakin banyak sekolah bisa melaksanakan PJJ secara daring. Kemudian juga kita membagi pulsa. Sayangnya tak semua anak usia sekolah bisa merasakan manisnya anggaran pendidikan yang dikucurkan negara. Dalam situasi pandemi ini, pemerintah harus bisa lebih mengalokasikan dana tersebut lebih besar kepada kelompok-kelompok marginal. Jadi pendekatan anggarannya itu harusnya affirmative action. Tindakan afirmasi itu kita harus tahu siapa yang terpinggirkan, siapa yang anak tidak sekolah, di mana dia. Tapi ada ternyata anak dia tidak terdata dalam sistem penganggaran kependidikan tadi yang 20% tadi. Sehingga anak tidak mampu tadi tidak bisa mengakses anggaran. Setahun lebih sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dinilai tak efektif. Negara menyadari ancaman anak putus sekolah akibat pandemi kian nyata. Penurunan capaian belajar, learning loss atau kehilangan kesempatan belajar serta resiko anak putus sekolah menjadi akibat dari pembelajaran jarak jauh. Untuk meminimalisir dampak negatif PJJ, negara memutuskan untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Harapannya sekolah tatap muka dapat diterapkan pada tahun ajaran mendatang. Akibat pandemi COVID-19, ada sekitar 1,3 miliar sekolah di berbagai dunia yang ditutup. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 6.462 sekolah yang ditutup dari jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Dari sekolah tersebut, setidaknya ada 68 juta anak ataupun peserta didik terpaksa harus belajar di rumah. Sementara itu, Kementerian Pendidikan mencatat bahwa ada 4,2 juta guru yang mengajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Menyusun buku pelajaran, membawa pelindung wajah, masker, dan cairan antiseptik menjadi rutinitas baru Gilang Aldi Rahmadan. Sudah 2 pekan terakhir siswa kelas 6 ini kembali ke sekolah, walau hanya seminggu sekali. Gilang penuh semangat menyambut sekolah tatap muka. Kasina sang ibu juga antusias meski dilanda rasa khawatir terhadap COVID-19 yang masih mengintai. Kita tadinya takut, cuma demi kepentingan Gilang, karena Gilang mau SMP, biar ketemu guru, bertatap muka langsung, biar dikasih arahan soal gimana ke depan ntar menghadapi ujian yang lebih baik. Waktu di sekolah ketahuan, mana yang bisa pelajaran itu nangkep, mana yang di rumah enggak gitu. Gilang bersekolah di SD Negeri 03 Palmerah, satu dari 85 sekolah yang menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di Jakarta. Setahun lebih belajar daring, sekolah tatap muka sangat ia nanti. Sekolah tatap muka itu lebih enak karena bertemu langsung sama guru, bisa berkomunikasi sama teman, dan ya pelajaran materi yang disampaikan juga masuk. Senang gitu Kak, bisa ketemu sama teman. Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran tatap muka diselenggarakan untuk kelas 4, 5, dan 6. Selama uji coba, para murid hanya datang seminggu sekali, mulai pukul 7 hingga 10 pagi. Protokol kesehatan wajib diterapkan. Sekolah pun telah bersiap jika ditemukan kasus positif COVID-19. Ada beberapa orang tua juga yang belum, istilahnya masih ragu. Oh, kita ini dulu Bu, kan tadi positif ya. Oh, kita tutup dulu, itu sudah ada itunya ya dari dinas, tutup 3 kali 24 jam kalau tidak salah itu ditutup, sementara nanti baru dibuka lagi. Lalu bagaimana langkah negara memenuhi target kompetensi siswa dan mengatasi siswa putus sekolah akibat pandemi? Nanti kita bulan September, Oktober
akan mengadakan asesmen nasional. Kita akan bisa melakukan intervensi. Apa yang kita perbaiki? Daerah-daerah mana yang paling mengalami dampak yang terbesar? Kemudian kalau kita menemukan angka tinggi putus sekolah atau drop out, kan kita punya jaring lain, Mbak. Jadi kalau tidak bisa ikut di pendidikan formal lewat jalur sekolah, dia bisa ikut jalur kesetaraan. Pendidikan berkualitas menjadi jalan mewujudkan masa depan cemerlang para generasi penerus bangsa. Di masa pandemi corona, terobosan negara dinanti agar anak-anak Indonesia tetap bisa mengenyam hak pendidikannya. Bisa learning loss loh ya, ini bahaya. Jadi nanti pandemi berlalu, SDM kita hanya lulusan SD mayoritas. Nah padahal kita mau meningkatkan sumber daya manusia. Di mana mau meningkatkan ketika kemudian anak-anak banyak yang putus sekolah.